Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan ya. Karena ini pertemuan pertama, tentu materi yang dipelajari adalah materi mudah ya. Dan jangan khawatir, matematika itu insya Allah mudah. Selama kita mau berusaha, insya Allah bisa. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama untuk kelas 7A sampai kelas 7E, kita akan mempelajari bilangan lebih khusus yaitu bilangan bulat. Oke, bilangan bulat ya. Tapi sebelum itu kita akan mengenal apa itu bilangan bulat. Tentu semuanya sudah mempelajari bilangan dari sejak SD ya. Jadi tidak asing lagi. Ibu di sini hanya mengulang saja. Oke, kita mulai dari konsep bilangan. Pada konsep bilangan itu kita harus bisa membedakan apa itu angka, apa itu bilangan. Jadi selama ini yang mengira angka dan bilangan itu sama, itu salah ya. Angka dan bilangan itu berbeda. Apa itu angka? Apa itu bilangan? Kita akan cari tahu sehingga semuanya menjadi paham. Baik, kita mulai dari angka. Angka itu adalah simbol. Jadi angka itu hanya sebuah simbol. Kalau begitu ada berapa banyaknya angka? Oh, ada 10. Ada apa saja? Ada angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Jadi angka itu hanya ada 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan itu hanya simbol. Kalau simbol itu kan hanya lambang ya. 0 ditulis seperti ini, 1 ditulis seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, supaya lebih memahami, kita akan lanjut kepada bilangan. Oke, jadi sekali lagi, angka itu hanya sekedar simbol. Lalu, apa itu bilangan? Bilangan merupakan hasil dari proses membilang. Jadi dia itu merupakan proses membilang. Contohnya seperti ada berapa waktu sholat fardu dalam satu hari satu malam? Kita harus membilang ya. Sholat fardu itu apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jawabannya ada berapa? Ada 5. Jadi 5 di sini dia itu adalah bilangan, tapi dia harus ditulisnya dengan simbol angka seperti ini. Sekali lagi, jadi bilangan itu hasil membilang, cara menulisnya dituliskan dengan simbol angka. Contoh lain supaya lebih memahami, berapa jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya dalam satu hari satu malam? Seperti kita ketahui, sholat pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh ada 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat, serta isya 4 rakaat. Kalau ditanya berapa jumlah rakaat, kita tinggal jumlahkan saja. Kita hitung. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10. Tambah 3, itu berarti 13. Tambah 4, jadi 17. Nah, 17 di sini, dia itu merupakan bilangan. Kenapa merupakan bilangan 17 di sini? Karena dia itu merupakan proses dari hasil menghitung ya. Nah, 17 ini tentu harus kita tulis dengan simbol seperti ini. Jadi, kalian menulisnya dengan angka 1 dan angka 7. Beda kan ya? Jadi, sekali lagi angka itu adalah simbol, sementara bilangan itu hasil dari membilang. Oke? Kita sekarang akan mengingat kembali tentang macam-macam bilangan. Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari macam-macam bilangan ya. Yang pertama adalah bilangan cacah. Oke, Ibu yakin semuanya sudah mempelajari bilangan itu ada banyak ya. Ketika dari sejak SD kalian sudah belajar tentang bilangan.
Hanya kita akan mengulang kembali. Bilangan cecah itu seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan cecah itu dimulai dari angka 0. Kalau ada pertanyaan, apakah 1000 itu bilangan cecah? Jawabannya, iya, 1000 adalah bilangan cecah. Apakah 0 itu bilangan cecah? Iya, jawabannya 0 adalah bilangan cecah. Karena dimulai dari angka 0 bilangan cecah itu. Oke, bisa dipahami ya? Sekali lagi, jadi bilangan cecah itu dimulai dari angka 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Yang kedua, ada yang namanya bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah 5 itu bilangan asli? Jawabannya, iya, bilangan asli. Apakah 0 itu bilangan asli? Jawabannya, ingat, 0 bilangan asli bukan. Asli itu dimulai dari angka 1. Berarti 0 itu bukan bilangan asli, tapi dia merupakan bilangan cecah. Bilangan yang berikutnya adalah bilangan bulat. Nah, ini akan kita pelajari lebih jauh. Oke, kita lewat dulu. Kemudian ada yang namanya bilangan pecahan. Pecahan itu seperti 0,3, 0,4, 0,5, itu berarti pecahan desimal. Atau juga bisa pecahan biasa seperti 1/2, 1/3, 3/4, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan ganjil. Kalau ganjil itu seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi bilangan ganjil itu dia tidak habis dia itu kalau dibagi 2 bersisa 1 ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bilangan ganjil pasti sudah bisa kan? Kalau ada bilangan ganjil, pasti ada yang namanya bilangan genap. Kalau bilangan genap itu mulainya dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kemudian ada yang namanya bilangan prima. Kalau bilangan prima itu dimulai dari angka 2, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu apa itu bilangan prima? Pasti semuanya sudah tahu kan? Bilangan prima itu dia hanya memiliki 2 faktor, yaitu dirinya sendiri dan 1. Seperti itu ya. Contoh, apakah 2 bilangan prima? Kita cek, 2 itu hanya habis dibagi oleh 2 dan hanya habis dibagi oleh 1. 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 1, 2. Berarti iya, 2 bilangan prima. 3, apakah 3 bilangan prima? Kita cek ya, 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 1 juga 3. Ada nggak bilangan lain yang bisa habis membagi 3 selain 1 dan 3? Tidak ada, berarti 3 itu adalah bilangan prima. Sekarang kita cek 4. 4 itu habis dibagi 1, iya. 4 habis dibagi 4, iya. Apakah ada bilangan lain yang bisa membagi 4 selain 1 dan 4? Ada bilangan lain yang habis membagi 4, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti 4 bilangan prima bukan? Bukan. Kesimpulannya bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Atau simpelnya bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu dirinya sendiri dan 1. Kemudian ada yang namanya bilangan komposit. Kalau komposit itu berarti dia bilangannya lawan dari bilangan prima. Berarti selain dari prima itu dinamakan komposit. Baik, kita akan pelajari lebih jauh tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 kelompok bilangan ya. Yang pertama ada bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada bilangan bulat 0, hanya 1 anggotanya, yaitu 0 saja. Yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai kita tidak tahu, dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi yang akan kita pelajari pada bab pertama di kelas 7 itu adalah bilangan bulat. Nah, ada 3 kelompok bilangan bulat itu. Ada bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Kemudian biasanya bilangan bulat ini dituliskan atau digambarkan dalam bentuk garis bilangan. Harus diperhatikan cara membuat garis bilangan. Ada panah di kedua sisi ya. Artinya panah ini dia menunjukkan bisa diperpanjang kedua arah. Terserah kalian. Nah, pada garis bilangan ini yang paling menentukan adalah 0. 0 ini adalah bagian dari bilangan bulat. Ke sebelah kanan dari 0 itu disebut bilangan bulat positif, sebelah kiri dari 0 disebut bilangan bulat negatif.
Oke, lalu bagaimana dengan karakteristik bilangan bulat? Nah, seperti tadi kan sudah diperlihatkan garis bilangannya seperti ini. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan, ini ke kanan ya, sini, semakin ke kanan bilangan bulat semakin besar. Jadi setelah 20 pasti semakin besar. Ada berapa? 21, 22 dan seterusnya semakin besar. Nah, semakin ke kiri dari 0 berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Semakin ke kiri bilangan bulat tersebut semakin kecil. Jadi kalau dibandingkan negatif 1 dengan negatif 2, mana yang lebih kecil? Oh, negatif 2 itu berada di sebelah kiri negatif 1. Artinya negatif 2 itu lebih kecil dari negatif 1. Lalu ini 2 dengan 19, mana yang lebih besar? Karena 19 ada di sebelah kanan 2, berarti 19 itu lebih besar. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, pada bilangan bulat itu semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Oke. Contoh, manakah yang lebih besar? Nah, 205 dengan 25. Kalau kita buatkan di garis bilangan ini, 25 pasti ada di sebelah kiri dari 205, maka 205 ini lebih besar dari 25. Sekarang, mana yang lebih besar? Negatif 205 dengan 25. Negatif 205 itu ada di sebelah kiri ya, sementara 25 ada di sebelah kanan. Berarti, kalau dibandingkan negatif 205 dengan 25, yang lebih besar tentu adalah yang 25, karena dia ada di sebelah kanan. Oke. Kemudian, negatif 2015 dengan negatif 25, mana yang lebih besar? Jawabannya yang mana ya? Jangan bingung, jangan terkecoh oleh ini ya. Negatif 2015 itu berarti ada di paling kiri, sementara negatif 25 ada di sebelah kanannya. Artinya yang lebih besar jika dibandingkan negatif 2015 dengan negatif 25, yang lebih besar itu adalah negatif 25. Oke, semuanya sudah mengerti? Sekarang kita akan melanjutkan ya, masih dalam bilangan bulat. Kita akan lebih jauh memahami bilangan bulat. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Silakan kalian coba untuk menjawabnya. Lengkapi dengan tanda lebih besar, ini lebih besar atau lebih kecil pada bilangan-bilangan berikut. Oke, lengkapi ya. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan harus dikirim melalui link absensi ya. Oke, Ibu ulangi. Ini pertanyaan pertama. Oke, sudah ya. Pertanyaan pertama, silakan dijawab seperti ini. Dikerjakan di buku catatan kalian, di buku latihan kalian, kemudian dipoto, dikirim melalui link daftar hadir hari ini ya. Ini ada pertanyaan yang kedua. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari mulai yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Seperti ini, ingat tadi konsepnya, semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kanan, semakin besar ya. Ini pertanyaan kedua, silakan boleh ditulis, kemudian dikerjakan. Dan pertanyaan ketiga, jarak kota A dan kota B 40 km. Jika kota C terletak di antara kota A dan B, sedangkan jaraknya 25 km dari kota B, berapakah jarak kota C dari kota A? Oke? Sudah cukup ya? Sampai di sini pertemuannya. Jadi ingat, untuk hari ini kalian memiliki tugas, ada 3 pertanyaan, mudah ya. Pertanyaan yang pertama yang ini. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini. Dan pertanyaan ketiga yang ini. Silakan ketiga pertanyaan tersebut kalian kerjakan di buku latihan, kemudian hasilnya dipoto. Ibu tunggu sampai pukul 12 hari ini dikirim melalui link absensi yang akan Ibu share. Terima kasih. Sampai di sini pertemuannya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaannya dituliskan juga di link daftar hadir. Sampai jumpa lagi. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.